Terima kasih masih bersama YPB Movie. Jadi cerita kita berlanjut dengan kedatangan Omni Pegito ke sebuah planet aneh mencari anggota baru dari 5 yang terkuat. Dan di depannya sebagai pilihan pribadinya adalah Gaiba, karakter dari musim pertama Ultra Pegito. Sekarang Gaiba juga ada di multiverse ini, tapi tidak di bawah aturan dan penangkapan Dewa Kehancuran Gin seperti yang terjadi pada multiverse Ultra Pegito. Tapi jawaban Gaiba tetap tenang, tidak ada rasa takut maupun hormat kepada Raja Omni yang dia temui ini. Dengan percaya dirinya, dia menanyakan siapa sebenarnya Omni Pegito. Karena Gaiba merasa belum pernah bertemu dengan Omni Pegito, tapi kenapa Omni Pegito tahu namanya? Namun, Gaiba juga minta Pegito jangan begitu peduli karena dia tidak datang ke sini untuk bicara. Dia datang hanya untuk membuat Pegito pergi sebelum dirinya terluka. Mendengar hal itu membuat Omni Pegito merasa sangat tertantang sekali. Tentu saja dia hanya akan segera membuat Raja Omni tertawa. Sambil menutup matanya, Omni Pegito menyebut itu adalah fakta bahwa Gaiba pikir dirinya bisa melukainya. Kekuatan yang Gaiba tahu ada di dalam dirinya, Omni Pegito tahu segalanya tentang itu, dan itulah sebabnya Pegito datang ke sini. Saat Pegito mulai berjalan maju ke arah Gaiba, dia tegaskan dirinya tahu banyak hal. Faktanya, Omni Pegito tahu bagaimana Gaiba menggunakan kekuatan ini untuk melindungi semua orang yang dia cintai. Bagaimana penjajah datang ke sini tanpa henti. Dan Gaiba adalah satu-satunya alasan klannya bertahan hidup. Pegito tahu semua itu, dan itulah sebabnya area ini menyembunyikan aura Ki-nya agar tidak terdeteksi oleh orang luar. Tapi bahkan tanpa itu, Pegito tahu sekarang di dalam rumah di belakang Gaiba itu ada wanita dan anak-anak yang Gaiba cintai sedang meringkuk ketakutan menunggu Gaiba menyingkirkannya. Secara mengejutkan, meskipun aura Ki disembunyikan, ucapan Pegito tidak mengandung kebohongan. Karena sebuah keluarga tampak bersembunyi di kegelapan di dalam salah satu rumah di belakang, menunggu dengan cemas agar keributan di luar berakhir. Gaiba menyuruh Pegito untuk jangan bicara tentang mereka karena yang lain tidak ada hubungannya dengan ini. Dan seketika komentar terakhir dari Pegito inilah yang memicu kemarahan Gaiba dari ketenangannya. Dia segera berteriak dengan marah sambil bertanya-tanya mengapa mereka semua berpikir sama. Berpikir seseorang yang jahat bisa datang ke sini dan menyakiti orang-orang tak berdosa di sini tanpa konsekuensi. Sebagai pahlawan klan ini, Gaiba tegaskan siapapun orang jahat yang datang, semuanya akan berakhir mati. Selama Gaiba di sini, hal yang sama juga akan terjadi pada Pegito. Tapi Pegito yang masih dengan penuh senyuman meminta Gaiba untuk tenang. Saat dia menjelaskan ini mungkin berhasil untuk Gaiba sekarang, Pegito yakin Gaiba telah melakukan pekerjaan yang baik dalam melindungi semua orang. Tapi masalahnya, Pegito beritahukan suatu hari nanti musuh akan datang yang tidak bisa Gaiba kalahkan, dan semua orang di sini akan mati sebagai hasilnya. Belum lama ini, seorang dewa penghancur bernama Gin sedang dalam perjalanan ke sini. Pegito beritahukan Gin akan memperbudak Gaiba dan menghapus seluruh planet ini dalam sekejap. Tapi Pegito sudah menghentikannya dan menghajar Gin sampai babak belur. Itu artinya setelah Pegito menjadi penguasa baru, dia tidak lagi percaya pada semua dewa kehancuran dan angel lain, makanya mencari orang lain untuk menemaninya berkuasa. Namun Pegito katakan itu tidak berarti seseorang yang lebih kuat tidak akan datang setelah Gin. Jadi disinilah tawaran Pegito masuk. Pegito minta Gaiba untuk datang dan bergabunglah dengannya, maka Pegito akan membuatnya lebih kuat dari impian terliarnya. Sampai pada titik di mana tidak akan ada penjajah yang tidak bisa Gaiba tangani, baik dewa atau bukan. Dan pada saat yang sama, Pegito berjanji bahwa planet Gaiba ini, keluarga dan teman-temannya akan dilindungi selamanya. Bahkan saat Gaiba bekerja untuknya, keamanan mereka terjamin sebagai imbalan karena membantunya. Tapi Gaiba yang segera membalikan punggungnya menolak tawaran itu. Tidak ada alasan baginya untuk mempercayai sepatah kata pun dari orang asing ini apapun yang terjadi. Saat dia dengan hormat mengucapkan terima kasih atas waktunya. Tapi Gaiba tegaskan dia bisa melindungi keluarganya dengan baik seperti sekarang dari siapapun termasuk dari Pegito sendiri. Dan Gaiba akan mengambil resiko dengan dewa manapun yang datang mulai sekarang. Gaiba ucapkan selamat tinggal untuk Pegito dan akan menghabisinya sekarang juga. Tapi tepat saat Gaiba mengatakan ini, sebuah ledakan dengan kecepatan dan kekuatan tinggi melesat tepat melewati wajahnya. Dan di depannya bukan hanya ruang kosong,
tapi sebenarnya rumah yang disebutkan sebelumnya oleh Pegito. Sang anak penasaran apakah ini akan segera berakhir. Bocah laki-laki itu tampak ketakutan dalam rumah tersebut, sementara ibunya menjawab dengan gugup bahwa ini pasti sebentar lagi. Dia yakin Gaiba selalu menyelamatkan mereka semua. Tapi kepercayaan naik pada Gaiba segera terhenti ketika tiba-tiba seluruh ruangan gelap akan menyala bersama dengan wajah mereka. Karena tiba-tiba dalam ledakan dahsyat yang menghancurkan desa, rumah dan penghuninya seketika terhapus dari keberadaan. Segera membuat Gaiba terkejut karena jelas dia memiliki ikatan dengan keluarga itu. Karena untuk pertama kalinya dia baru saja lengah sejenak, dan sayangnya mengalami konsekuensi tertinggi sebagai hasilnya. Gaiba menyebut Pegito monster yang sudah membunuh keluarganya. Dari kemarahan itu akhirnya membuat Gaiba tidak lagi mencari cara damai, karena tubuhnya mulai mengeluarkan listrik dan kekuatan yang luar biasa yang sangat besar. Dan dalam pusaran energi gelap misterius yang belum pernah kita lihat sejak musim pertama, Gaiba melepaskan kekuatannya yang telah ditunggu-tunggu Pegito untuk dilihat selama ini. Pegito minta maaf harus melakukan itu, tapi dia tegaskan kepercayaan diri yang berlebihan melahirkan kelemahan. Sudah dia katakan padanya setelah Dewa Penghancur Jin, musuh yang lebih kuat yang tidak bisa Gaiba tangani akan datang, yaitu adalah Pegito sendiri. Gaiba bertekad akan membunuh Pegito dan tidak akan pernah memaafkannya. Sekarang kehilangan pupil matanya, kegilaan telah mengambil alih Gaiba yang menyesal pernah memberi Raja Omni kesempatan untuk bicara. Transformasinya sekarang dalam tahap awal dari apa yang kita lihat melawan Ultra Pegito asli dulu. Tapi baik perubahan penuh atau tidak, Gaiba segera melesat maju untuk mencabik-cabik Omni Pegito. Namun saat kita melihatnya mendekat dengan cepat pada Raja Omni dari atas, seorang angel sedang melihat semuanya terungkap. Karena akhirnya terungkap bahwa itu adalah Whis di langit yang melihat Pegito telah banyak berubah sejak dia menemukannya di bumi. Tapi dia merasa sepertinya metodenya untuk mencapai tujuannya tetap kejam seperti biasanya. Whis penasaran apakah Omni Pegito benar-benar harus bertindak se-ekstrim itu. Sebelum tiba-tiba beralih pada senyuman hangat, Whis secara misterius melihat ke atas, meminta ketiga orang itu jangan khawatir karena sekarang aman bersamanya. Di sini dia katakan mereka akan bisa menghindari semua drama. Begitu Gaiba di bawah sana sudah sadar, Whis akan segera bekerja untuk memberi mereka rumah baru. Keluarga di dalam rumah yang sebelumnya dihancurkan kini diperlihatkan masih hidup dan sehat karena diselamatkan oleh Whis. Tapi Gaiba benar-benar tidak tahu mereka masih hidup karena ini disembunyikan darinya. Ini adalah sebuah trik dari Omni Pegito yang bekerja sama dengan Whis untuk mengeluarkan semua kemarahan Gaiba karena Pegito ingin melihat bagaimana kekuatan penuh dari Gaiba. Dalam perubahan adegan, kita sekarang kembali pada Goten, kelima dari 5 yang terkuat dalam misi perekrutannya sendiri terhadap Jiren. Dan sekarang pertempuran jelas telah berkembang dengan dia dan Jiren sekarang menunjukkan kerusakan pertempuran yang berat. Panel pertama yang kita lihat adalah keduanya dengan hantaman tinju yang setara ke wajah masing-masing sebelum Jiren mendaratkan satu pukulannya sendiri hanya untuk dibalas oleh Goten dengan tendangan ke bawah pada kepala Jiren sebagai balasannya. Gerakan Jiren selanjutnya adalah menarik tangannya dan menciptakan bola api dari energi khasnya. Dan tentu saja dia akan menghabisi Goten sekarang juga. Tapi Goten menegaskan dia akan istirahat dengan tenang setelah Jiren menjadi bagian dari 5 yang terkuat. Goten akui Jiren kuat dan mereka membutuhkan kekuatan Jiren. Kemudian Goten memiliki jawabannya sendiri untuk menggunakan jurus ayahnya yang digabungkan dengan Sun Kanido. Sebuah pengulangan pada teknik ayahnya sendiri yang tidak dipelajari di Hadrat, tapi dari cara Pegito untuk menemukan teknik sendiri. Goten muncul tepat di bawah Jiren dan melepaskan Kamehameha besar dari jarak dekat. Sinar energi biru yang bersinar tampak bahkan dari permukaan planet. Sebuah planet yang jauh lebih besar dari ukuran bumi. Tapi setelahnya, sebuah kaki masih berdiri dan itu adalah Jiren sendiri yang kemudian tampak diselimuti asap. Dan bahkan sekarang lebih banyak goresan tapi tidak bergerak. Dia memegang sarung bagian atasnya sambil memuji itu adalah gerakan yang bagus.
Dan Goten sudah mengatakan bahwa mereka juga benar-benar membutuhkan kekuatan seperti Jiren. Dan Goten sudah mengatakan bahwa mereka juga benar-benar membutuhkan kekuatan seperti Jiren. Tapi Goten tetap tersenyum, tidak terganggu bahwa gerakannya tidak memiliki efek yang diharapkan. Saat Jiren dengan ekspresi serupa mengatakan hal yang sama dikatakan kepadanya oleh Belmont ketika dia merekrutnya untuk Pritoppers. Tapi Jiren tegaskan Goten harus mengalahkannya dulu agar dia bisa mempertimbangkannya. Jadi sekarang dia akan melihat apa yang sebenarnya mampu dilakukan oleh Goten. Setelah itu, Jiren kemudian akan meningkatkan kekuatannya pada kondisi terkuatnya yang dilapisi aura megah yang unik baginya. Jiren menyuruh Goten untuk menunjukkan apa lagi yang bisa dia lakukan. Ketika berdiri mengancam membumbung dengan energi, Jiren menunggu dengan sabar agar Goten menandinginya. Goten memuji Jiren sungguh luar biasa karena benar-benar akan mendorongnya ke batas kemampuannya. Goten ingin tahu apakah Jiren lebih kuat dari Kaioken 50 kali lipat. Sampai kemudian Goten memancarkan aura di atas Super Saiyan Blue-nya saat dia melipat gandakan kekuatannya sebanyak 50 kali lipat Kaioken dalam sekejap. Tapi saat Goten berteriak dan meningkatkan kekuatannya, di tempat lain Gohan juga meningkatkan kekuatannya hingga batasnya sebagai Super Saiyan 2. Auranya meledak-ledak di alam biru para angel ini sampai tiba-tiba kekuatan misterius dan tak terlihat menariknya dengan paksa pada ketinggian. Gohan gak tahu apa kekuatan itu karena seluruh tubuhnya kehilangan kendali. Di saat Gohan tertegun menatap tanah, kepalanya masih bergetar. Tanpa sepengetahuannya, sebuah sosok sudah berdiri di depannya. Mengangkat kepalanya untuk melihat, Gohan terkejut siapa sebenarnya orang asing ini. Karena selama series Ultra Vegito berlangsung, orang ini baru dimunculkan sekarang. Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai pendeta pertama dari semua pendeta agung yang datang setelahnya. Seorang pria berjanggut putih tinggi berpakaian megah dan menatap Gohan dengan tatapan hampir jijik. Matanya tampak tidak asing karena hanya pada sorotan lebih dekat, mata ini terungkap sama dengan mata Akobel yang dianggap hanya cocok untuk para Archangel. Pria misterius itu melihat ke bawah dan berkata mengapa seseorang seperti Gohan dipilih untuk datang ke sini. Dia penasaran di mana Daishinkan. Tidak mungkin manusia seperti Gohan memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi Grand Priest berikutnya. Karena itu, pria itu menyuruh Gohan pergi sekarang dan beritahu Zeno untuk membawakannya seseorang yang lebih cocok sebagai kandidat. Karena pria itu tidak ingin Gohan membuang waktunya. Tapi Gohan bahkan dengan penghinaan terang-terangan ini mulai bangkit sambil mengatakan bahwa dia tidak akan pergi dari sini sampai dia memiliki apa yang diperlukan. Gohan sudah menunggu lama untuk ini. Adapun Zeno dan Daishinkan, Gohan beritahukan mereka tidak lagi menjadi pejabat. Sebaliknya, ada Omni King yang baru saja di sana sekarang yang mengalahkan Zeno dan Daishinkan. Gohan beritahu namanya adalah Vegito. Sampai sebuah senyuman muncul di mana dengan bangga Gohan memperkenalkan dirinya sebagai putra Vegito. Jadi Gohan minta pria itu untuk berbicaralah padanya dengan sedikit lebih hormat karena dia adalah anak pejabat yang sekarang. Seketika tatapan jijik pria itu berubah menjadi ketidakpercayaan saat mengetahui bahwa alam yang dia kenal kini telah berubah drastis sejak murid terakhirnya menuju era baru. Dan Gohan yang baru ini tidak akan pergi sampai misinya selesai seperti yang dikatakan ayahnya. Dan pada titik ini kita sekarang akan bergabung dengan Piccolo dalam misinya untuk menjadi Dewa Naga. Dia berjalan menaiki tangga batu saat sebuah bangunan megah di atas tampak dengan pintu masuk yang terbuka lebar. Tapi ketika Piccolo mengintip ke sekeliling, dia menyadari adanya keakraban pada tempat ini. Dari udaranya, suara baunya ini mengingatkan Piccolo pada planet Namek. Akhirnya Piccolo memasuki bangunan tersebut dan di dalamnya tampak koridor lurus dengan pilar di setiap sisi. Tidak ada apapun di sini selain keranjang dan selimut. Piccolo penasaran pelatihan macam apa yang dikatakan Vegito. Tapi pada pemeriksaan lebih dekat, keranjang tunggal ini berisi 7 bola batu polos tanpa ukiran di atasnya, membuat Piccolo segera menyadari bahwa ini pasti adalah cikal bakal bola naga. Piccolo sadar dia mungkin ingin membuat apa yang disebut super bola naga dengan ini. Sambil menutup matanya, Piccolo tahu bahwa dia akan membutuhkan lebih banyak bantuan untuk tugas seperti itu. Piccolo yakin hanya Kami-sama dan Dende yang harus mengambil alih dari sini. Tapi di sini Piccolo menjadi ragu apakah mereka berdua mampu menciptakan satu set bola naga super seperti yang diinginkan oleh Vegito. Super bola naga yang dapat mengabulkan keinginan apapun
tidak peduli apapun keinginan itu. Secara dalam, Piccolo minta orang-orang yang dia serap di dalam dirinya untuk bangun. Piccolo tanyakan, bisakah mereka melihat apa yang dia lihat? Tapi tiba-tiba suara lembut tiba-tiba menjawab, dan itu bukan dari dalam pikirannya tapi dari luar. Piccolo terkejut bagaimana mereka bertiga bisa ada di sini. Karena tepat di depan Piccolo sekarang 3 Namekian yang pernah bersatu dengan tubuh Piccolo kini bisa keluar seperti layaknya Vegito, Goku, dan Vegeta. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, Nel, Kami, dan Dende secara tidak dapat dijelaskan bisa berada di luar tubuh Piccolo lagi, berdiri bersama sebagai trio, menatap saudara Namekian mereka dengan penuh kasih. Dan di tengah mereka semua ada 7 bola batu. Piccolo masih terkejut bagaimana ini terjadi. Apakah sebenarnya mereka bisa melakukannya selama ini? Piccolo masih berdiri terpaku, tidak percaya pada matanya sendiri. Kami sama minta Piccolo tenang dan memberitahu alam ini tidak normal karena mereka keluar dengan sendirinya. Tapi Dewa percaya mereka ada di sini sebagai bantuan. Jadi meskipun secara fisik di luar, namun mereka masih ada di dalam diri Piccolo. Tapi seseorang sepertinya telah membawa mereka keluar untuk membuat Piccolo jadi Dewa Naga yang baru. Dan dia pikir dirinya bisa melihat persis untuk apa itu. Ini pasti adalah untuk membuat bola naga. Meskipun ukurannya jauh lebih kecil dari yang dia kira, Dende membungkuk untuk memeriksa apa yang ada di ruangan itu. Dende merasa ini menyenangkan karena bisa menghirup udara segar meskipun cuman sebentar. Dan Nel akan mencoba yang terbaik untuk membantu mereka. Kemudian Nel meretakkan lehernya seolah-olah dia telah kram selama ini, dan dengan penuh senyuman akhirnya dia keluarkan. Kemudian ketiganya mulai bekerja sama, menempatkan tangan mereka bersama di sekitar bola batu. Piccolo merasa siapapun yang mengelola alam ini tahu persis bagaimana mereka melakukannya. Jadi Piccolo simpulkan Dewa Naga sebelumnya pasti adalah seorang Namekian juga. Sambil tersenyum, Piccolo sepertinya memiliki waktu yang jauh lebih mudah dengan misinya daripada Gohan. Namun, Gohan dan Piccolo bukan satu-satunya Saiyan yang berjuang. Karena kembali ke tempat lain, Broly tampak sekarang merangkak dengan kedua tangan dan lututnya, mendengus kesakitan setelah dipukuli habis-habisan. Sambil menatap ke tanah, Broly mempertanyakan kekuatan macam apa yang sebenarnya dimiliki oleh Sikor. Broly tidak tahu makhluk seperti itu bisa ada. Broly cukup kesal mengapa ayahnya menyembunyikan orang-orang kuat darinya. Padahal ayahnya bilang dialah yang terkuat. Dengan pikiran terakhirnya tentang mendiang ayahnya selesai, Broly jatuh pingsan, benar-benar kehabisan energi terakhirnya. Tapi dia tidak akan sendirian karena di sampingnya sepasang kaki Sikor mendarat. Sikor akui meskipun Broly kuat, tapi Broly hanyalah seorang Saiyan, sementara dia jauh lebih dari sekedar itu. Sikor menunjukkan keadaan baru yang bertransformasi mengerikan dengan serafim biru dan merah, seperti mendiang ibunya sendiri yaitu Rani. Sikor menunjukkan mengapa dia dipilih sebagai yang keempat karena triknya belum diperlihatkan sepenuhnya sama sekali. Tidak lama setelah itu akhirnya Vegito kembali. Dan di belakangnya Gaiba yang tenang namun kalah jelas-jelas telah dijinakan dan dibujuk untuk mengikutinya pada akhirnya. Saat Gaiba melihat sekeliling, dia bertanya dengan gugup, apakah ini adalah tempat Omni King tinggal? Tapi Vegito yang hanya melihat ke depan meminta Gaiba jangan khawatir karena ini hanya tempat persinggahan. Tapi kemudian muncul orang-orang yang dia inginkan ada di hadapannya. Omni Vegito tidak menyangka bahwa Goten dan Sikor sudah kembali. Karena terungkap berdiri di sana sambil menunggu adalah Goten dan Sikor yang babak belur akibat pertempuran dengan dua rekrutan baru mereka yang bersama-sama babak belur juga. Untuk Jiren dan Broly tetap diam waspada di hadapan orang asing seperti Omni Vegito dan Gaiba. Tapi bagaimanapun, Vegito berjalan lurus ke arah mereka sambil memuji Goten yang sudah berhasil. Vegito sampaikan pada Goten dan Sikor bahwa mereka telah membuktikan posisi mereka tidak seperti orang lain yang datang sebelumnya. Sementara Jiren baru tahu kalau orang di hadapannya adalah ayah Goten sebagai penguasa seluruh alam semesta ini. Akhirnya Jiren melakukan kontak mata dengan Omni King yang telah dia dengar banyak dari Goten. Tanpa sadar, dia bertatapan muka dengan Son Goku seperti yang ada di Multiverse dan di timeline lain. Saat Jiren kemudian berpikir secara dalam bahwa kekuatan Omni Vegito terasa tidak ada habisnya. Jiren baru tahu jadi inilah kekuatan seseorang yang bahkan melampaui Grand Prix. Namun kejutan kembali tampaknya tidak berakhir
ketika Omni King sesaat merasakan kedatangan dua orang lainnya. Dua portal muncul, satu berbentuk seperti angel dan yang lainnya seperti naga. Tentunya sangat mengejutkan bagi ketiga anggota baru dari 5 yang terkuat yang belum pernah melihat ini sebelumnya. Dua kaki mulai melangkah keluar secara bersama-sama. Piccolo tanyakan apakah Vegito tidak mengira mereka akan memakan waktu selama ini. Gohan juga merasa ini menyenangkan sekali. Dia berharap dirinya akhirnya siap untuk bisa melayani Omni Vegito sebagai Grand Priest yang baru. Sebagai hasil yang sempurna, Dewa Naga Piccolo dan Pendeta Agung Gohan akhirnya muncul dari pelatihan masing-masing. Keduanya tampak seperti pria baru dengan pakaian Piccolo baru semua, sementara mata Gohan mencerminkan peran barunya sebagai bapak dari semua angel. Jelas seperti banyak alam di multiverse ini, waktu telah bergerak berbeda dimanapun mereka pergi. Tapi dengan mereka menjadi dewa sekarang dan abadi, tidak masalah berapa usia mereka sekarang. Omni Vegito katakan itulah yang dia maksud pada Piccolo dan sekarang bisa merasakan sifat dewanya. Super bola naga itu sudah pasti jadi milik Piccolo sekarang dan Gohan juga memiliki peningkatan kekuatan yang luar biasa. Omni Vegito sudah menduga bahwa Gohan akan melampaui Daishinkan. Seperti biasa, hidup Vegito sepertinya selalu berjalan sempurna. Dan tidak berbeda ketika seluruh multiverse berada di bawah aturannya sekarang. Dengan senyuman congak yang jelas sombong atas keberadaannya yang selalu menang dengan sempurna, Omni Vegito lalu menjentikan jarinya. Vegito katakan waktunya untuk membentuk multiverse ini menuju era baru. Tidak ada tahanan, tidak ada belas kasihan, jadi semua penjahat harus mati. Dan dengan jentikan jarinya, tidak hanya semua petarung kembali pada kesehatan penuh, tapi juga kepakaian alami mereka. Dewa Naga Piccolo Grand Priest Gohan yang kelima dari 5 terkuat Goten, Sikor yang keempat, Gaiba yang ketiga, Broly yang kedua, dan Jiren yang pertama. Semua bersama-sama bergerak maju ke era baru dengan Omni Vegito. Dan di era baru ini, peristiwa di sekitar multiverse akan terus terjadi, yaitu satu yang dimulai di planet Namek saat kita melihat sepasang kaki yang mengerikan berdiri di depan rumah kecil Namekian. Terungkap berdiri di sana adalah Moro yang setelah mendengar tentang bola naga Namekian, dia tiba di planet yang damai itu untuk meminta masa mudanya kembali sampai mengisi energinya dengan menyerap energi para Namekian sepanjang jalan. Dia segera menoleh ke arah rumah itu dan mengangkat tangannya. Moro katakan dia tidak perlu melihat wajah mereka saat dia berpesta. Moro nggak peduli dimanapun mereka mati, yang penting energi mereka akan menjadi miliknya. Di dalam rumah itu ada 2 Namekian kecil yang berharap seseorang datang menolong mereka. Mereka menutup mata mereka sekarang saat mereka mulai merasakan energi akan menghancurkan tubuh mereka. Tapi semuanya berakhir ketika akhirnya harapan mereka terjawab. Tiba-tiba menghantamkan wajah Moro secara langsung dengan sebuah tendangan keras yang dilakukan oleh Namekian lain. Moro terpental melayang jauh saat kedua anak laki-laki itu melihat keluar melalui pintu dengan rasa ingin tahu. Mengungkapkan dirinya dengan tangan terlipat dan senyuman yang meyakinkan, Dewa Naga Piccolo berdiri sebagai pelindung baru Namek selamanya. Dan dengan dewa di belakang mereka, tidak ada lagi ancaman yang akan datang kepada bangsa Namek yang damai itu. Piccolo tegaskan Namek sudah selesai dengan semua ancaman yang datang. Jika Moro menginginkan energi, Piccolo menantang apakah Moro bisa mengambil energinya. Tapi segera kita akan bergabung dengan peristiwa lain di masa depan juga, seperti pertarungan antara Gas dan Granola yang dimulai dengan Granola dipukul tepat di perutnya sampai tangan Gas menyala. Gas minta maaf, tapi keinginan Granola untuk menjadi yang terkuat tidak ada artinya sekarang, karena gelar itu telah menjadi milik Gas. Sampai akhirnya meledakannya tepat pada Granola hingga memberikan efek menghancurkan yang menutupi dirinya dalam awan api dan kehancuran. Menghempaskan Granola menabrak gunung di latar belakang. Terpaku di permukaannya, Granola hanya bisa bergumam bahwa ini tidak adil. Gas memberitahu hidup memang selalu tidak dimaksudkan untuk adil, karena yang terkuat yang akan memimpin. Dan setelah keinginannya untuk menjadi lebih kuat dari Granola, Gas beritahukan dialah pemimpin itu. Langkah terakhir Gas untuk mengakhiri segalanya adalah melemparkan bola energi terakhir yang terdiri dari energi misterius langsung ke arah Granola. Granola nggak percaya ini tidak mungkin berakhir. Dan dari tatapan takut Granola, sepertinya dia pun tahu ini akan menjadi akhirnya. Tapi secara ajaib, sebelum mengenai sasaran,
serangan itu terhapus dari pandangannya. Gas terkejut apakah Granola masih punya trik lain. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena seharusnya Gas berpikir dialah yang terkuat sekarang. Tapi ketika Gas berdiri terpaku dalam kebingungan, seseorang menyuruh Gas untuk benar-benar berhenti menyebut dirinya yang terkuat. Orang itu tegaskan gelar terkuat adalah milik ayahnya. Tiba-tiba Grand Priest Gohan mengungkapkan dirinya tepat di belakang Gas, dan seperti malaikat maut sendiri, dia ada di sini untuk mengakhiri arc Dragon Ball Super ini sendirian. Di saat ini sedang berlangsung, kita akan meninjau kembali pada adegan Omni Vegito yang datang ke tempat Zuno sang peramal viral. Omni Vegito berdiri mengancam Zuno yang telah menceritakan banyak hal padanya. Tapi ada lebih banyak yang perlu Vegito ketahui di sini. Pertama, Vegito tegaskan dia tidak sebodoh dewa-dewa yang datang sebelum dirinya. Vegito ingin tahu apakah ada orang di atas Omni King, dan siapa yang menciptakan seluruh alam semesta ini sebenarnya. Apakah ada seseorang yang lain lagi yang jabatannya lebih tinggi? Sampai akhirnya Zuno menjelaskan dengan detail yang mengejutkan Vegito bahwa ada pejabat lebih tinggi dibandingkan Omni King, yaitu para Dewa Tua. Dewa Tua sekaligus pencipta Vegito dan seluruh alam semesta ini adalah Dewa Tua Kastil. Menerima ini dengan cepat, Vegito akan menebak bahwa para Dewa Tua pasti tidak memiliki niat yang baik. Vegito ingin tahu apakah ada dari Dewa Tua ini yang berencana untuk mencampuri Vegito atau membahayakan orang-orangnya dengan cara apapun. Yang dijawab Zuno, memang ada satu yang bertujuan untuk mengambil kendali, bahkan mungkin ingin melenyapkan mereka semua. Vegito tegaskan jika itu Kastil, maka Vegito akan melampaui kekuatannya. Tapi Zuno membantah bukan Kastil orangnya. Pelaku yang ingin melakukan kejahatan itu adalah Dewa Tua lain yang dikenal sebagai Kronoa. Dia merencanakan turnamen para Dewa Tua dan dia akan mengambil kendali semuanya. Informasi Zuno tentang niat Kronoa dijelaskan secara menyeluruh sampai Vegito sendiri mengaku itu rencana yang cerdik bagi Kronoa. Vegito tidak akan membiarkan rencana Kronoa berjalan sesuai harapannya. Vegito segera mulai terkikik sambil menutup matanya dan menegaskan jika turnamen ini terjadi, dia akan bertarung untuk Kastil. Katakan saja padanya satu hal, bagaimana cara dia mengkhianati mereka berdua dan menjadi pemimpin para Dewa Tua sendiri. Dengan mata iblis Omni yang tampak sepenuhnya sekarang, Omni Vegito menunjukkan kepada kita semua bahwa mungkin saja dia telah memasuki turnamen ini dengan rencana yang tidak dilihat oleh siapapun. Apakah Omni Vegito akan kembali pada turnamen dengan kekuatan baru yang melampaui kekuatan Vegito asli? Kita akan segera tahu di alur utamanya ya. Dan itulah dia kisah Vegito dalam menjadi Omni King dan Omni Devil. Nah, buat kamu yang suka pembahasan Dragon Ball dalam sisi lainnya, subscribe channel YPB Dragon. Linknya ada di deskripsi video ini ya. YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.